Sahabat Diksi Pro, tahun 2014, dunia pendidikan di Nunukan membuat sebuah catatan penting tentang kemajuan dunia pendidikan kita dengan kehadiran Politeknik di Nunukan. Kita di sini akan berbicara masalah dunia pendidikan kita dengan kehadirannya Politeknik. Di sini kami sudah menghadirkan figur-figur yang kita anggap paling berperan, paling berjasa dengan keberadaan Politeknik di Nunukan. Kita perkenalkan, di sini ada Bapak Arkas Vidi, PhD. Selamat datang Pak Arkas. Selamat siang. Pagi. Adek. Ya. Selamat pagi sahabat Diksi Pro. Ya. Kabarnya Pak gimana? Alhamdulillah kabar baik, sehat semuanya, sehat walafiat ya. Lagi segar karena hari Minggu ya. Ya. Baik, tetapi upaya-upaya untuk membangun Politeknik tentu tidak bisa dilakukan oleh Pak Arkas sendiri. Pak Arkas juga butuh beberapa tokoh di Nunukan yang banyak memberi perannya sehingga Politeknik itu bisa terbentuk. Salah satu figur yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, ya nanti juga kita akan mendengar cerita banyak bagaimana perjuangan sehingga berdirinya Politeknik di Nunukan adalah Ibu Dr. Rafikah. Selamat pagi Ibu Dokter. Iya, kita akan bincang-bincang tentang Politeknik Bu Dokter. Nah, kita kehadiran dua tamu yang akan menjelaskan seperti apa perjalanan Politeknik dan apa Politeknik seperti yang kita ketahui selama ini. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kabarnya ya, konon kabarnya Politeknik ini perjuangannya cukup lumayan ya sehingga berada di Nunukan, berada itu. Mungkin Pak Direktur bisa menceritakan secara singkat bagaimana perjuangan yang katanya luar biasa itu sehingga Politeknik bisa hadir di Nunukan. Silakan ya. Terima kasih Adek. Ya. Jadi sebenarnya pendidikan ini merupakan tanggung jawab semua ya, baik masyarakat Nunukan maupun negara sekaligus ya. Nah, Politeknik ini hadir di Nunukan sebenarnya awalnya itu memang merupakan keinginan para tokoh ya, pejabat dan kemudian seluruh masyarakat yang ada di Nunukan. Karena apa? Ya, karena pendidikan di Nunukan ini hanya sampai tingkat SLTA pada saat itu, SMK dan SMA. Kemudian mayoritas kita ini miskin, penduduk miskin atau secara ekonomi mereka tidak mampu, maka banyak yang tidak bekerja. Itulah makanya itu dorongan yang kuat. Makanya berdirinya Politeknik ini kita bagi dua periode Pak Ade. Periode pertama adalah berdirinya PDD. Politeknik di Nunukan, kemudian memandirikannya. Nah, itu masing-masing membutuhkan perjuangan yang tipe dan bentuknya sangat berbeda ya Mbak Fika ya. Jadi masing-masing memperjuangkan keberadaannya dulu yang pertama. Keberadaannya ya. dulu. Lalu setelah itu perjuangan tidak berhenti sampai di situ, bagaimana menjadikan dia Politeknik Negeri Nunukan mandiri ya. Dan itu masih tingkat kesulitannya juga berbeda-beda. Nah, kalau yang pertama kesulitannya adalah untuk pendirian PDD itu kesulitannya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat, pemerintah daerah yang terutama berganti-ganti kan, itu diyakinkan dulu bahwa ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Itu meyakinkan itu tidak gampang, dan itu waktu memunculkan ide-ide itu terjadi pro kontra ya. Gitu. Pro kontra ya. Adalah kita sudah ketarakan saja macam-macam ya. Nah, itulah meyakinkan itu yang sangat perlu. Tapi dengan kekuatan dari tokoh masyarakat, kemudian juga dibantu oleh teman-teman yang ada di Politeknik Negeri Samarinda, kemudian ada beberapa lagi yang dukungan pemerintah, maka terbentuklah PDD Politeknik Negeri Nunukan itu. Walaupun sampai kurang lebih setahun kalau kita tidak salah ya, perjuangannya itu macam-macam di situ. Hambatan anggaran, hambatan kepercayaan, itu yang kita kikis habis. Itu yang untuk PDD-nya. Ya, kalau untuk perjuangan ke Politeknik Negeri menjadi Politeknik Negeri tidak gampang juga, walaupun kita dijanjikan 5 tahun silakan ajukan. Nah, tapi itu bahasa-bahasa seperti itu tidak segampang janji ditepati.
harus kita memenuhi berbagai syarat. Nah, syarat inilah yang kita harus penuhi. Di samping itu syarat penuh ada lagi unsur politis, Pak Ade. Unsur politis ini paling berat. Unsur politis dunia pendidikan juga dimasuki. Kebijakan, iya. Dunia pendidikan dimasuki kepentingan politik. Tapi kita juga mengambil peluang dari politik itu ya. Iya. Kemudian kebijakan pendidikan Indonesia ini berubah. Pada saat 2014, kita digembor-gemborkan harus setiap kabupaten harus ada satu politeknik. Kemudian digembor-gemborkan lagi kita ingin mendirikan 100 politeknik di Indonesia. Faktanya adalah pada saat kita menghadap, faktanya kita menghadap di sana apa? Kita moratorium, Pak, tidak ada anggaran, pemerintah sudah berat keuangannya, kita defisit. Nah, inilah yang kami dengan tim solid dari Politeknik Negeri Nunukannya sendiri, teman-teman yang ada di sana itu bekerja keras, kemudian dibantu dengan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten sampai pemerintah provinsi kita gandeng, maka barulah bisa berdiri resmi tanggal 24 September tahun 2020 yang lalu itu. Tapi liku-likunya luar biasa. Kalau kita ceritakan bisa 2 hari untuk menceritakan detil-detil perjuangannya gitu. Yang jelas itu tidak gampang. Karena apa? Kita berjuang itu di tengah 150 PDD se-Indonesia yang juga mengajukan hal yang sama. Dengan jawaban pemerintah yang sama, bahwa jawabannya kita moratorium. Itu masalahnya. Ya. Nah, jadi kita tapi ada satu berkesan yang saya garis bawahi bahwa kami mengajukannya itu 4 kali, Pak Ade, untuk menjadi untuk baru tembus jadi negeri ya, Bang. Jadi 4 kali. Nah, jadi di mana kami ajukan tahun 2018 sudah ajukan itu. Karena syaratnya sudah penuh, dengan perjuangan keras syaratnya sudah penuh, dibantu tim-tim saya di Politeknik lumayan bagus lah. Tim-tim kerjanya dari prodinya luar biasa, mempersiapkan seluruh persyaratan akademik. Nah, kami ajukan karena sudah siap, kita ajukan, ditolak. Iya. Saya dengan Mbak Pika. Berapa kali kita koordinasi ke Jakarta ditolak. Untuk mengajukan berkas, itu berapa kali ditolak? 3 kali. Ya. 3 kali itu dengan jawaban. Masuk Kasubdit pertama kita. Kasubditnya mengatakan apa? Tidak bisa, Pak. Ini moratorium. Kita tidak punya anggaran apa sekalinya. Kita pulang lesu dengan Mbak Pika, kami berdua. Pulangnya lesu, tapi kita tidak sampaikan ke Politeknik sini, tim di sini. Kita masih berjuang. Boleh disampaikan. Kalau disampaikan tentu lemah semangat, tidak mau kerja lagi mereka, nggak mau kerja lagi mereka. Nah, kedua kita naik lagi ke Pak Endang. Ketiga naik lagi ke Pak Ridwan, direkturnya, sudah tingkat direktur, kita mau naik, masih gagal, barulah kami cari jalur-jalur lain. Padahal euforia yang dikatakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa bagaimana setiap kabupaten setiap provinsi punya satu kabupaten satu politeknik. Ada sekian ratus politeknik yang sekitar 400-an. Ya kan, tadi fakta di lapangan. Dan jadi begini, kalau dilihat Pak, Ibu, gambaran hambatan yang dihadapi tadi luar biasa. Berarti memang butuh orang-orang luar biasa pula untuk mengatasi ini. Nah, kami sendiri dengan Mbak Pika waktu itu merasa bahagia sekali, terharu, bahkan kita menangis pada saat itu ya. Kita sampai akhirnya disetujui negeri, sementara 150 lain dirubah bentuknya dan tidak dinegerikan, ditahan sekarang. Nah, jadi dari seluruh Indonesia hanya Politeknik Negeri Nunukan yang dinegerikan. Itu merupakan kebahagiaan. Politeknik Negeri Nunukan untuk akademi komunitas, akademi komunitas negeri Jogja. Itu yang level D2. Nah, itu di tengah-tengah anggaran tidak ada, di tengah pandemi, kemudian di tengah moratorium. Itu hal-hal yang kami anggap remarkable. Remarkable itu artinya luar biasa. Saya sepertinya belum puas benar dengan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi ini. Mbak Vika, saya panggil Mbak ya karena masih muda. Ya, Mbak Vika, saya pernah dapat bocoran. Mbak Vika itu sampai katanya bahkan sampai tidur di kampus. Ya, Mbak Vika ini sebelumnya dari Samarinda. Dari Samarinda. Nah, bisa tak berbagi pengalaman? Sekarang meninggalkan hiruk pikuknya Samarinda untuk datang ke Nunukan, memberikan pengabdiannya gitu ya kan. Nah, setelah sampai di Nunukan, itu juga sampai saya dengar tidur di kampus. Benar nggak sih, apa yang Mbak Vika lakukan untuk itu? Iya, benar sekali itu. Memang namanya kita membangun nih Pak ya, kita itu perlu keseriusan dan kerja keras. Apalagi staf-staf di tempat kita ini, staf dan dosen ini adalah masih muda, rata-rata masih muda, mungkin minim pengalaman untuk
khususnya di dunia pendidikan. Jadi pada awal-awalnya kita banyak memberikan pengarahan. Nah, dan juga tenaga terampil itu masih terbatas pada saat awal. Itu, ya. Jadi harus banyak kita dampingi. Nah, jadi saya lebih banyak turun tangan ke teknis pada saat itu. Pada saat itu. Namun sekarang ya sudah banyak kita udah delegasikan karena training kita berikan terus kepada staf, kepada dosen. Jadi sekarang ini agak lebih ringan pekerjaan. Kalau sebelumnya harus turun tangan namanya baru kita men-coach, men-training. Nah, jadi memang waktu itu banyak habis di kampus, di kantor. Mendampingi sampai subuh ya, sampai tidur di kampus. Luar biasa. Jadi, kenapa saya juga mau meninggalkan di kota besar? Di kota besar ramainya gitu ya. Lebih sekarang kepada ini rasa memiliki, rasa ada rasa tanggung jawab karena dari awal kami sama-sama di sini ingin mengantarkan rekan-rekan di sini pada posisi-posisi yang terbaik lah untuk anak-anak di Nunukan di sini. Kan nanti ini kedepannya kan ada penerimaan PNS, kita untuk pengembangan SDM itu saya lebih berpikirnya ke depan. Tidak hanya stop sampai mandiri, tapi kita juga harus mengembangkan sampai bagaimana jenjang karirnya yang terbaik di kampus. It is not the at the end of the struggling, but it is the first of the struggling. Jadi ini bukan dari akhir dari perjuangan, tapi awal dari perjuangan baru yang lebih bagus ya, gitu ya. Jadi cukup luar biasa kalau kita dengar perjuangannya ini ya. Bisa dikatakan bahwa sekarang dari upaya keras itu, dari perjuangan yang sedemikian rupa dilakukan ditambah dengan komitmen dari Pak Direktur, Pak Arkaspidi, Ibu Wakil Direktur, Mbak Vika, artinya hasil yang didapatkan itu sudah mulai kelihatan. Tapi pun ternyata mereka juga tidak puas sampai di sini, akan ada upaya-upaya lagi untuk meningkatkan kemajuan dunia pendidikan melalui Politeknik. Baik, kita mulai masuk ke dunia kampusnya sendiri. Ketika terpikir untuk mendirikan Politeknik di Nunukan, seberapa besar sih sebenarnya pertimbangan kebutuhan Politeknik di Nunukan itu harus ada? Seberapa besar pertimbangan itu? Dan apa dampaknya bagi dunia pendidikan di Nunukan, di Kalimantan Utara, bahkan di wilayah perbatasan? Kebetulan daerah kita di wilayah perbatasan. Silakan Pak. Kalau kita katakan seberapa penting itu tingkatannya itu, kalau kita sampai dari kita buat skor lah 10 sampai 100 itu tingkatannya 90%, 90. Sudah tinggi sekali. Jadi kita katakan pendidikan ini merupakan kebutuhan primer di Nunukan untuk pendidikan tinggi, apalagi program pemerintah sekarang itu program 16 tahun. 16 tahun. Jadi wajib belajar 16 tahun sekarang, bukan hanya 12 tahun atau 9 tahun, 6 tahun. Sekarang wajib belajar 16 tahun. Nah, itu kita katakan primer. Kenapa kita katakan primer? Karena kita lihat dari sisi khusus Kabupaten Nunukan sendiri ya. Dari sisi indeks pembangunan manusia Nunukan itu merupakan indeks pembangunan manusia terendah. Dan salah satunya yang tidak selain KTT, Nunukan merupakan juga yang tidak punya perguruan tinggi. Nah, sehingga kita sangat penting. Kalau KTT nggak ada masalah karena baru berdiri baru beberapa tahun berdiri. Tapi ini sudah merupakan yang tertua ketiga setelah Tarakan. Jadi kabupaten pertama adalah Tanjung Selor, itu Bulungan, Tarakan, kemudian Nunukan, tapi tidak punya, sangat ironis karena tidak punya perguruan tinggi. Nah, makanya kita katakan tidak heran karena IPM-nya itu rendah, indeks pembangunan manusia kita terendah, bahkan lebih rendah dari KTT. Nah, itulah saya katakan ini sudah merupakan kebutuhan primer, sehingga itu bisa mengupgrade ini indeks pembangunan manusia kita, sehingga kita juga bisa bersaing dengan wilayah lain di Kalimantan Utara, apalagi di daerah lain gitu. Jadi sangat-sangat apalagi dia di perbatasan langsung bisa melihat Malaysia. Nah, ini merupakan kebutuhan, bukan lagi saya katakan primer, sangat lagi mendesak kalau kita bandingkan, kita komparasi dengan kondisi di Malaysia gitu ya. Saat ini atau sejak berdirinya Politeknik, ada berapa program pendidikan atau jurusan yang Ada 4. Ada 4. Ada 4. Yang pertama
jurusan Jurusan administrasi bisnis. kemudian jurusan teknik alat berat, kemudian jurusan teknologi pengolahan hasil perikanan, dan jurusan teknik sipil infrastruktur perkotaan. Ada 4 ya? Oke. Baik, Mbak Vika, mungkin kita mau sampaikan juga ke masyarakat bahwa jurusan-jurusan tersedia ya, itu ketika diadakan tentunya punya pertimbangan-pertimbangan ya, kepentingannya apa dengan 4 ini, kira-kira bisa disampaikan kepentingannya apa dari 4 jurusan ini, kenapa ini harus yang diadakan di Politeknik? Jadi sebelum berdirinya Politeknik, adanya jurusan tersebut, kami mengadakan studi kelayakan. Jadi studi kelayakan ini kita datang ke sekolah-sekolah, SMA, SMK, minat apa yang diminati oleh para siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dengan dunia usaha dan industri, perusahaan. Artinya nanti output dari mahasiswa kita ini kira-kira dipakai atau tidak. Betul. Nah, itu pertimbangannya. Dan juga kita melihat potensi daerah. Di sini misalkan untuk masalah perikanannya. Jadi yang munculnya empat jurusan ini berdasarkan tadi studi kelayakan, kita ke lapangan, ke sekolah-sekolah, kita ke dunia usaha dan industri, dan juga kita lihat potensi wilayah yang ada di Nunukan ini. Betul. Plus satu yang kita juga melihat arahan atau permintaan juga dari pihak stakeholder, pejabat, bupati, tambah satu. Berarti masing-masing jurusan itu diadakan memang punya dasar yang kuat ya untuk di. Nah, ada hal yang penting di sini, kadang-kadang orang lupa, kok nggak ada Pak jurusan ini. Nah, kadang-kadang jurusan sesuai dengan kata Mbak Vika tadi, lihat potensi daerah. Salah satu pertimbangannya benar. Ada yang sempat komplain bahwa kok nggak ada perkebunan. Nah, memang sudah masuk dari list, cuma dia ternyata setelah kita list dari minat masyarakat ternyata sangat rendah di bawah ranking yang 4 tadi. Sehingga perkebunan merupakan prioritas yang keberapa. Sementara dana yang kita miliki itu terbatas sehingga hanya mampu 4 saja. 4 jurusan. Bukan berarti tidak kita akan adakan, tapi bisa adakan dalam jangka waktu tertentu dalam pengembangan. Karena kami masih terbatas dalam bangunan kelas. Jadi memang ada prioritas dulu jurusan apa dulu yang yang kami dirikan di sini di Politeknik Negeri Nunukan. Itu pakai scoring loh Pak. Pakai scoring, pakai ada scoringnya seperti itu ya. Jadi ada scoringnya jelas sekali tuh. Artinya pakai kuesioner, kemudian masukkan ke scoring, muncul ranking. Artinya tetap dilakukan perankingan atau skala prioritas yang dibutuhkan. Bukan berarti keinginan dari atau kebutuhan lain itu tidak akan dipenuhi, akan dipenuhi dalam pada saatnya. Pakai skala tertentu. Pakai skala, oke. Pak Direktur dan Mbak Wakil Direktur 2, Mbak Vika, kita tahu di dalam dunia pendidikan juga terjadi persaingan atau kompetisi yang sangat keras ya. Nah, dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan atau institusi pendidikan, kita juga melakukan berbagai kesiapan-kesiapan, perlengkapan, inovasi, bagaimana lembaga pendidikan yang kita kelola ini mampu muncul ke permukaan untuk bersaing. Baik. Nah, sekarang yang pengen kita tahu dari Politeknik Negeri Nunukan, bagaimana dengan fasilitas yang sudah tersedia, lalu bagaimana dengan SDM tenaga pendidik atau dosennya, ya? Apa ini sudah kita anggap mampu untuk memunculkan politeknik bersaing dengan universitas-universitas atau perguruan tinggi yang ada? Baik, saya dulu Pak Arkasia terkait tentang fasilitas di Politeknik Negeri Nunukan. Memang kita akui bahwa kita ini masih baru. Kalau masih baru ini artinya kita ada kendala di anggaran. Anggaran itu adalah kecukupan anggaran. Jadi, namun fasilitas untuk pembelajaran itu lengkap ya. Ruangan kelas yang ber-AC tersedia, kemudian perpustakaan, kemudian karena kita vokasi, pendidikan vokasi berarti banyak prakteknya ya, 60% praktek dan 40% itu teori. Jadi kita mempunyai lab, bengkel ya, lengkap itu ya, yang cukup ya, yang cukup representatif. Kemudian kita punya perpustakaan, kemudian ruangan-ruangan belajar dan ruang
ruang kantor yang cukup representatif juga. Ya. Terus bagaimana dengan sempat saya tanyakan tadi, bagaimana dengan kualitas dari tenaga pengajar atau dosennya? Kualitas tenaga pengajar kita minimum syarat untuk menjadi dosen adalah S2. S2 ya. Ya. Itu terpenuhi untuk masing-masing program studi adalah minimal 5 dosen tetap S2. Itu sudah terpenuhi untuk di jurusan kami. Walaupun untuk pengembangan ke depannya nanti kami akan membuka D4. Jadi ini masih status D3, akan kami upgrade menjadi D4. Nah, nanti kita juga akan pada tahun ini membuka lowongan untuk seleksi CPNS untuk 27 orang untuk tenaga dosen. Nah, ini saya tambahkan karena kita cerita masalah kualitas ya. Kita tadi yang katakan Mbak Vika itu memang salah satu ukuran dari kualitas. Tapi di dunia pendidikan itu hanya salah satu parameter. Kita punya parameter lain, misalkan kompetensi dosen. Jadi kualitas dosen itu diukur dari pertama pendidikannya, jenjang pendidikannya, kemudian kompetensinya juga. Nah, kompetensinya sudah kita selama 6 tahun, 7 tahun kita berdiri, itu kita selama perjalanan terus. Kita ikutkan on the job training, misalkan teknik mesin kita trainingkan di UT, di on the job training bersama di UT. Kemudian begitu juga teman-teman dari teknologi hasil perikanan, mereka ikut uji kompetensi dengan pangkep asesor dan sebagainya. Bisnis juga kita ikutkan berbagai bentuk pelatihan yang mendukung kompetensinya. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan long life education. Long life education itu mereka dididik terus sampai mereka pensiun, kita didik terus. Ditingkatkan terus kompetensinya, karena untuk mengajar di vokasi ini bukan hanya pendidikan, itu syarat minimal pendidikan S2, tapi syarat yang tambahannya itu yang banyak. Mereka harus paling tidak menguasai, punya kompetensi 6 kompetensi per dosen. Nah, itu. Karena kami berpikir begini. Lembaga yang bagus adalah dosen yang berkualitas. Makanya saya selalu menekankan sama teman-teman dosen Politeknik Nunukan, Anda harus belajar yang bagus, tingkatkan kompetensi, tingkatkan pendidikan, tingkatkan wawasan, sehingga kita go global. Saya bilang selalu, Politeknik ini adalah kita harus think globally, act locally. Kita berpikir global tapi diterapkan di lokal. Nah, itu. Artinya begini, kalau dilihat dari penjelasan dari Mbak Vika, dari Pak Arkas selaku direktur, jawaban ini sepertinya sudah memberikan kita memberikan jawaban bahwa Politeknik Negeri Nunukan ini sudah benar-benar fight ini untuk maju ke permukaan, untuk melakukan kompetisi dengan karena begini Pak Ade, kita ini pertama kita di perbatasan. It's very very far away from the center of government. Dari apalagi dari dunia ya, tidak pernah dilirik kalau kita tidak melakukan hal-hal yang istimewa atau luar biasa. Makanya kita harus do something special. Kita di Politeknik aja urusan ke-44. Saya bilang kalau kita tidak belajar keras berbuat luar biasa, tidak akan pernah kita disejajarkan dengan perguruan tinggi seperti Politeknik yang ada di Jawa atau di luar Nunukan. Gitu. Ya, itu makanya kita harus 3 kali lebih atau 4 kali lebih laju lagi berjalan, lebih kencang berjalan. Katanya Pak Dahlan Iskan, harus jingkang, bukan hanya lari. Jingkang, ya. Bukan hanya jumping tapi jingkang tuh Pak, istilah Pak Dahlan Iskan ya. Perlu kerja keras, dan saya senang bahwa motivasi anak-anak dosen kita dan luar staf biasa di Nunukan itu sangat luar biasa sekali. Itu yang mendorong kami juga. Itu juga kita Jadi survive. Wah, itu semangat kami di situ muncul Mbak Vika ya. Semangat kita muncul pada saat melihat anak-anak kita semangat. Wah, ini jangan sampai mereka hopeless, hilang harapan, tidak punya harapan. Makanya kami semangat terus untuk meningkatkan ini supaya lebih menjadi sebuah lembaga pendidikan yang besar di Indonesia gitu. Ya, baik. Saya teringat ketika kita berbicara soal semangat dari pihak Politeknik sendiri, lalu semangat dari anak-anak kita di Nunukan untuk meneruskan pendidikannya. Jadi ini, beberapa waktu lalu kita sempat mendengarkan banyak mendapatkan informasi. Jadi begini, keberadaan PNN di Nunukan itu boleh dikatakan sepertinya kita membangunkan gairah pendidikan kita, kemajuan anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, tapi kami juga mendapat informasi bahwa masih banyak
putra-putri kita yang berada di daerah pedalaman dengan kondisi daerah kita yang terpisah-pisah ini, banyak putra-putri kita yang di daerah pedalaman itu sebenarnya mereka punya niat untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA itu ke Politeknik Negeri, gitu kan. Tapi yang kami dapatkan bahwa informasi mereka juga terhambat dengan kendala, katakanlah mereka di sini belum punya tempat tinggal, belum punya keluarga. Kalau mau dipaksakan mungkin ada biaya ekstra. Nah, Politeknik sendiri bagaimana melihat ini untuk mengakomodir semangat seperti itu? Bagaimana? Oke. Nah ini saya dulu jawabnya Pak Bika ya, nanti ditambahkan. Jadi begini, sebenarnya hal ini sudah kita pikirkan sebenarnya sejak awal berdiri Politeknik. Yang dari Krayan misalkan, dari Sembakong, dari Lumbis itu kesulitannya di sana. Nah kami berpikir, kami memang berniat, sudah berencana, bukan hanya niat, sudah kita rencanakan, bahkan sudah kita sampaikan dan sudah kita diskusikan, bahkan sudah ada kebijakannya. Kita berencana ada namanya, kalau istilah kita bahasa kerennya itu kita pengen adanya suatu namanya student village atau perkampungan mahasiswa di situ. Kita akan buat perkampungan mahasiswa. Nah dan kita sampaikan ke Bupati yang lalu, mulai dari Bupati Pak Basri sampai ke Bulora, alhamdulillah gayung bersambut. Nah mereka sudah mengalihkan seharusnya ada rusunawa dibangun untuk disnaker, tapi itu dialihkan ke Politeknik untuk jadi student village-nya Politeknik, sehingga teman-teman yang ada dari luar daerah langsung tinggal di sana. Nah hanya saja itu sudah 2 tahun, harusnya tahun lalu sudah berdiri, sudah dibangun, sudah diukur, sudah di proposal sudah masuk di PUPR, di Kementerian PUPR, hanya saja eksekusinya belum lambat. Jadi kita kurang mengawal di Jakarta ini sudah diusulkan bupati sampai itu luar biasa. Bupati waktu itu berteleponan dengan saya untuk mengusulkan itu dan sudah masuk, hanya saja finalisasinya belum ada gitu. Nah, tapi kita akan berusaha. Tapi bukan hanya itu Pak Ade, kita juga ada masalah yang lain yang juga merupakan anak-anak juga kadang-kadang menjadikan pilihan kedua atau pilihan ketiga dan seterusnya ini Politeknik Nunukan, karena kondisi infrastruktur jalan kita itu masih perlu ditingkatkan. Nah kalau ini sudah ada jalan sudah bagus, kemudian ada student village-nya atau perkampungan mahasiswa, insya Allah mereka tidak akan lagi kota. Tinggal satu tugas kami adalah how to make them trust us. Bagaimana buat mereka percaya dengan kualitas kita itu, karena mereka pasti ragu sekarang, benar nggak ini. Nah, biarkan kita tidak perlu menjawab dengan kata-kata, tapi kita kita buktikan dengan karya nyata. Itu dia. Saya tambahkan sedikit ya, selain dari fasilitas tadi rencananya Rusunawa ya untuk mahasiswa, kita juga memberikan beasiswa. Jadi ada memang kita secara khusus kita dengan provinsi Kalimantan Utara kita bernegosiasi untuk memberikan kuota yang lumayan banyak ya Pak. Kita ada MOU dengan untuk mahasiswa, kemudian juga ada KIP sekarang ya. Kartu Indonesia Pintar. Ya, untuk mahasiswa. Kemudian juga pada tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya Pak, untuk yang kita perekrutan itu satu kelas untuk jurusan teknologi pengolahan hasil perikanan itu kita free kan? Everything. Free. Jadi satu kelas itu free SPP. Tapi kita seleksi yang memang mungkin pendapatan orang tuanya memang di bawah. Tapi IQ-nya bagus. Tapi IQ-nya bagus. Itu ada. Ya artinya begini, kalau dilihat kan artinya gini, untuk berbicara kemajuan dunia pendidikan memang diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Iya, itu. Alhamdulillah sampai sekarang ada yang lupa saya. Basnas juga luar biasa. Iya, Basnas. Basnas itu bahkan dia kalau itu sampai lulus ya. Ada beberapa mahasiswa kita dapat beasiswa Basnas di sini itu sampai lulus. Basnas memberi nah, jadi beasiswa kita untuk di Kaltara itu Pak, kita lanjut tadi belum habis saya. Kaltara itu kita bahkan sampai 100 mahasiswa per tahun diberi kuota. Kemudian kalau pemerintah kabupaten sampai 50. Jadi 150 sudah dapat kita. Nah, KIP kita sampai 300 yang kita usulkan tahun ini. Tapi itu biasanya kan ada lagi kuota dari pemerintah pusat gitu. Pesan saya kepada adik-adik yang ingin kuliah, jangan patah semangat. Pokoknya yang penting ada kita keinginan, di situ juga ada jalan. Pasti Allah akan menolong kita.
ayo mari kita mendaftarkan. Ini ada lagi sesi selanjutnya untuk pendaftaran untuk mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan. Mandiri ya, jalur mandiri. Masuk aja dulu, nanti kita akan lihat, kita akan seleksi. Nanti kita akan bantu dalam hal mungkin nanti beasiswanya dan lain-lainnya. Pokoknya di dalam diri harus semangat, harus punya motivasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas diri. Saya sering bilang gini Pak, Mbak Tika, Pak Ade, saya sering bilang gini, jangan kita tidak ingin kuliah karena keterbatasan biaya. Biaya itu yang penting mau, biaya itu bisa diusahakan kok. Tuhan itu kan memberi kita jalan, apalagi sudah di Politeknik sudah jelas, Anda yang penting kemauan aja. Mau kuliah pas, insya Allah kita bantu, ya. Bagaimana caranya? Pasti ada caranya. Iya, selalu jalan. Mereka ini biasa nggak mampu saya mau bekerja, nanti bekerjanya. Mereka sering mau instan, mau kerja dulu sudah lulusan SMA kerja. Nah dikira dengan instan seperti itu akan mengupgrade masa depan, dengan kuliah. Gitu. Baik, saya tadi sebenarnya mempersiapkan ada 1-2 pertanyaan, tapi ternyata itu sudah terjawab dengan penjelasan dari Mbak Vika, dari Pak Arkas, yang soal reward yang akan diberikan atau perhatian dari pihak universitas kepada siswa-siswa berprestasi seperti tadi kan sudah disampaikan. Kami juga mendapat catatan bahwa dari tahun ke tahun peningkatan calon mahasiswa baru mahasiswa yang akhirnya menjadi mahasiswa itu terjadi peningkatan. Ini tentu hasil yang sangat menggembirakan dan sangat kita harapkan. Nah, bahkan akhir-akhir ini kita juga mendengar atau mendapat informasi bahwa mahasiswa yang terdaftar di Politeknik Negeri Nunukan itu tidak hanya berasal dari dalam Nunukan sendiri, dari dalam Kaltara, bahkan kita juga sudah ada mahasiswa yang dari Sulawesi dan Jawa kalau tidak salah. Kita juga sudah dapat. Artinya gini, nama Politeknik itu sudah semakin berkibar besar, dan mahasiswa yang mendaftarkan di sini sudah datang berasal dari pulau, bahkan dari luar Pulau Kalimantan. Ini menunjukkan menunjukkan bahwa prestise yang dimiliki oleh Politeknik Nunukan sudah semakin menyebar. Kita harapkan atau begini, bagaimana dari Mbak Vika atau Pak Arkas memberi pemahaman kepada lulusan SMA atau orang tua yang ada di Nunukan, memberi pemahaman bahwa Jawa atau manapun itu bukan satu-satunya pilihan. Lalu ketika mereka tidak bisa memenuhi keinginan untuk kuliah di Jawa, lalu kiamatlah dunia pendidikan seperti itu. Kami kepingin dari Politeknik memberi itu wawasan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau orang mau kuliah itu kan ada 2, dia harus sudah di pikirannya ada 2, ke vokasi atau non vokasi. Pilihan 2. Nah kalau untuk dia mencari keluar, kalau memang tujuannya universitas, memang dia tidak perlu ke Politeknik karena pilihannya adalah jadi pemikir bukan pekerja. Kalau orang mau jadi pekerja, saya lulus harus kerja, itu tidak ada satu pilihan lain, tidak ada pilihan lain kalau bukan Politeknik. Nah, Politeknik kemana? Sekarang masalahnya adalah kemana Politeknik harus dipilih. Dia juga punya pilihan, luar Nunukan atau di Nunukan. Nah, sering mereka berpikir begitu saat ini. Masyarakat itu, kalau di luar Nunukan ini lebih bagus Politekniknya, kualitasnya lebih bagus. Seperti itu yang terjadi. Padahal begini, kalau namanya Politeknik itu sudah distandarisasi kompetensi dosen, kompetensi peralatan, kompetensi kampus, syarat minimal kampus, semua disyaratkan. Jadi beda-beda tipis itu antara Politeknik di Jakarta dengan di Nunukan. Karena dosennya di training sama, peralatan yang dibeli sama, kemudian tingkat pendidikan yang dibutuhkan sama. Jadi hanya faktor non teknis saja yang membedakan. Faktor teknis semua sudah disyaratkan. Jadi akan tidak jauh berbeda. Nah ini yang perlu kita anukan. Yang memang biasanya mereka selalu begitu. Nah, cuma ada yang tidak berdasarkan 2 pilihan tadi yang susah kita, yang ikut-ikutan temannya. Nah, kebanyakan ikut temannya banyak ke Makassar ke Makassar. Padahal di sini Politekniknya saya jamin lebih bagus daripada tempat lain. Ini terbukti dengan kunjungan kemarin dari Politeknik Negeri Lampung, melihat mereka kagum. Benchmarking itu dari Politeknik Negeri Lampung itu urutan 12 Indonesia, bagusnya, terbaik, ranking 12. Tapi setelah melihat manajemen kita, mereka bahkan sangat kagum dengan kondisi bagaimana manajemennya, bagaimana sistem informasi yang kita buat di sini. Saya bilang, ini kami membuat bagus seperti ini supaya bisa dijadikan negeri. Kalau nggak bagus seperti ini, tidak akan bisa negeri, Mbak Pika ya. Nah, sampai Mbak Pika juga ditawari ke
ke Mentawai untuk membina Politeknik Mentawai supaya sama dengan seni kualitasnya gitu. Ya. Betul, sahabat Diksi Pro. Memang belum lama ini Politeknik Negeri Nunukan itu mendapat kunjungan dari Polinela, Politeknik Negeri Lampung bersama Bupati Mentawai, ya, kunjungan studi banding seperti itu. Artinya menjadi kebanggaan kita juga di sini bahwa Politeknik ini juga sudah menjadi referensi untuk dilakukan tujuan studi banding. Ya. Tidak hanya itu, bahkan kami sempat mendengar dari Bupati Mentawai sendiri yang meminta bagaimana Pak Direktur Politeknik Nunukan, Ibu Wakil Direktur 2 dan Direktur 1 untuk bisa juga ke sana, langsung ke sana. Nah, ini kan sebuah apresiasi yang sangat baik bagi kita gitu. Artinya kita tidak bisa memandang sebelah mata lagi terhadap perkembangan dunia pendidikan di Nunukan. Bincang-bincang kita mungkin akan kita tutup dengan bagaimana ya Politeknik Nunukan ini begini. Maksudkan kita ketika kita memilih tempat pendidikan, memilih lembaga pendidikan, katakanlah seperti saya, kita analogikan ketika saya ingin membeli mobil, tentu saya harus tahu apa-apa saja ya kelebihan dan kekurangan di mobil itu gitu. Ya kan? Nah, sama dengan menentukan pilihan untuk terjun ke dunia pendidikan setelah lulus SMA. Apa saja kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Politeknik secara umum dibanding dengan universitas atau perguruan tinggi yang ada? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Politeknik ini 60% praktek dan 40% teori. Otomatis alumni kita ini memiliki skill yang bagus. Banyak informasi kami udah tracer study bagaimana penggunaan alumni kami. Oh ya bagus, dosen dari Politeknik Negeri Nunukan bagus. Misalkan typing speednya, ada keahliannya untuk pendidikan. Kalau orang lain mungkin 11 jari, kita udah bisa 10 jari tanpa melihat. Itu sudah menunjukkan salah satu kualitas. Itu untuk jurusan administrasi bisnis. Kemudian untuk jurusan teknik sipil, karena banyak peralatan di lab dan bengkel, itu juga mereka mengenali, oh ini namanya alat-alat di bengkel, sehingga terjun ke lapangan itu sudah memang tahu dunia kerja, oh seperti ini. Karena alat-alat itu kurang lebih sama dengan di dunia industri. Gitu. Itu salah satu kelebihan daripada mahasiswa kami, jadi tidak kagok lagi. Ini peralatan, ini alat yang digunakan. Karena juga memang di tempat kami itu ada magang, ya, ada PKL yang untuk mahasiswa. Itulah yang salah satunya keunggulan daripada mahasiswa kami yang berkuliah di Politeknik Negeri Nunukan. Pak, kalau mau nambahkan? Jadi begini, sebenarnya saya kan kita ada dua, kita harus unggul dari pesaing kita. Pesaing pertama universitas yang sudah punya nama besar, ya. Nah tapi kembali lagi untuk universitas kita cerita, kembali lagi kita harus berbeda konsep dan model pembelajaran dari universitas. Yang mungkin katakan Pak Pika tadi adalah kita juga ada namanya on the job training dosen ke perusahaan-perusahaan, on the job training mahasiswa. Nah itu kelebihannya. Demi memajukan dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Nunukan, di Kalimantan Utara. Tapi satu yang saya tambahkan, tambahkan begini, kami juga tidak akan sesemangat ini kalau tim kami lemah. Tapi jadi kita kerja supaya semuanya bisa berakhir dengan manis. Itu yang saya mungkin karena sudah tertanam ya komitmen untuk memajukan BNN, komitmen untuk memajukan dunia pendidikan sudah tertanam, dan ini luar biasa sekali dan tidak habit kultur ya. Atmosfer akademiknya udah luar biasa. Yang jelas kita minta kepercayaan dari teman-teman tim bahwa we give our best. We will do our best itu untuk mereka teman-teman di Politeknik. Baik, mungkin di sini saya kebetulan juga putra Nunukan ya, mewakili masyarakat Nunukan yang ada. Kami mungkin yang mengucapkan terima kasih kepada pihak Politeknik Negeri Nunukan. Dan mungkin satu yang saya ingatkan, Pak Direktur juga kalau melihat sejarahnya, dia juga merupakan putra Nunukan yang punya komitmen untuk memajukan dunia pendidikan di daerahnya. Saya atas nama masyarakat Nunukan mengucapkan terima kasih kepada pihak Politeknik Negeri Nunukan yang sudah sedemikian rupa untuk melakukan peningkatan dalam dunia pendidikan di daerah kita. Baik, Pak Arkas Pidi, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk bincang-bincang di sini.
pada kesempatan lain mungkin kita akan mencari informasi yang lain. Kita akan bicarakan di sini kepada Mbak Vika. Terima kasih Mbak sudah. Saya suka semangatnya Mbak Vika. Luar biasa saya dengar. Ya. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi. Dan penyemangat ya. Semangat dan penyemangat. Ya. Memang kita butuh orang-orang seperti ini. Ya. Penyemangat teman-temannya tentunya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman Diksi Pro. Sampai jumpa semuanya Diksi Pro.